Hai everyone, kali ini aku akan membuat topi bayi atau bonnet for baby. Bisa digunakan mulai dari usia 3 bulan. Untuk ukurannya ke samping sekitar 15 cm, kemudian ke bawah juga 15 cm. Oh ya, untuk saran, kritikan, atau kalau kalian ingin dibuatkan video tutorial yang lain, kalian langsung komen aja di bawah ya. Kalau kalian suka sama video tutorial aku dan menurut kalian video aku bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Di sini aku pakai benang dari produk mangkrak aku yang sudah tidak terpakai. Kalau kalian ingin warna-warna yang lebih vintage lagi, kalian bisa gunakan warna putih atau broken white atau soft pink ya, teman-teman. Untuk benangnya di sini aku pakai benang soft cotton yang small play. Ini bahannya tuh aman banget, lembut untuk bayi dan nggak berbulu. Nah, serta ringan ya teman-teman. Kemudian untuk hakpen di sini aku pakai hakpen atau hook yang nomor 3. Untuk baris pertama buat magic ring dulu seperti ini. Dibuat lingkaran. Untuk benang yang kecil atau ujung ditaruh di bagian bawah ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ambil benangnya. Seperti ini caranya, ditarik aja. Lalu lanjut membuat 3 chain atau 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Kemudian untuk rantai yang ketiga diberi penanda seperti ini. Oke, setelah selesai dilanjutkan dengan membuat 15 tusuk double crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu dilanjutkan saja sampai 15 tusuk double crochet ya teman-teman. Oke, hampir selesai. Terakhir. Kemudian setelah selesai, benang yang kecil atau yang ujung ditarik aja seperti ini untuk merapatkan. Kemudian buat slip stitch di bagian penanda atau di rantai ketiga tadi yang pertama. Seperti ini. Langsung buat slip stitch seperti ini. Untuk row pertama selesai ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Lanjut baris kedua buat 3 chain atau 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Kemudian diberi penanda di rantai yang ketiga. Seperti ini. Lanjut membuat 4 tusuk double crochet, masih di stitch yang sama dengan tusuk rantainya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lalu buat slip stitch untuk membuat popcorn stitch. Mulai dari penanda seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut dengan membuat 3 tusuk rantai atau 3 chain. Selesai untuk stitch pertama. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu skip 1 rantai atau 1 chain.
seperti ini. Untuk membuat 5 tusuk double crochet, satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu untuk membuat popcorn stitch, buat slip stitch seperti ini. Selesai, kemudian dibuat 3 chain atau 3 rantai. Oke, selesai untuk stitch kedua ya teman-teman. Lanjut, stitch ketiga, skip 1 rantai, buat 5 tusuk double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian buat popcorn stitch. Caranya dengan dibuat slip stitch seperti ini. Lalu buat 3 tusuk rantai atau 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian buat lagi popcorn stitch dengan cara skip 1 chain atau 1 rantai. Buat 5 tusuk double crochet seperti ini. Kurang 2 tusuk double crochet lagi. Oke, selesai. Kemudian buat slip stitch. Caranya seperti ini. Oke, tarik aja. Kemudian buat 3 tusuk rantai atau 3 chain. Lalu ini dilanjutkan aja sampai dapat 8 kelopak atau 8 popcorn stitch ya teman-teman. Oke, hampir selesai, sisa kelopak yang terakhir. Skip 1 CH atau 1 rantai. Buat 5 tusuk double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian buat popcorn stitch dengan cara ditarik benangnya dengan slip stitch seperti ini. Lalu buat 3 tusuk rantai atau 3 CH. Kemudian terakhir dibuat slip stitch di bagian popcorn stitch yang pertama atau kelopak pertama seperti ini ya teman-teman. Selesai untuk row kedua, hasilnya seperti ini. Masuk baris ketiga, buat slip stitch di chain yang kedua, di lubang yang pertama. Seperti ini.
Di sini ya teman-teman. Kemudian lanjut dengan membuat 4 tusuk rantai atau 4 CH atau 4 chain. 1, 2, 3, 4. Lanjut lubang yang kedua, buat 1 tusuk double crochet. Seperti ini. Oke, kemudian lanjut dengan membuat 5 tusuk rantai atau 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat 1 tusuk double crochet lagi. Masih di loop yang sama ya teman-teman. Atau di lubang yang sama, maaf. Selesai, kemudian buat 4 tusuk rantai atau 4 chain. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Lanjut ke lubang yang ketiga. Buat slip stitch. Seperti ini. Kemudian buat 4 tusuk rantai atau 4 chain. 1, 2, 3, 4. Selesai untuk lubang yang ketiga. Lanjut lubang yang keempat, buat 1 tusuk double crochet seperti ini. Kemudian buat 5 tusuk rantai atau 5 chain. Kemudian lanjut 1 tusuk double crochet lagi, masih di lubang yang sama. Lalu dilanjutkan dengan 4 tusuk rantai atau 4 tusuk chain. Oke, selesai untuk lubang yang keempat. Lanjut lubang yang kelima buat slip stitch. Lalu dilanjutkan dengan membuat 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Lanjut lubang yang ke-6. Buat 1 tusuk double crochet. Kemudian dilanjutkan dengan 5 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1 tusuk double crochet lagi. Masih di lubang yang sama ya teman-teman. Kemudian buat 4 rantai atau 4 chain. 1, 2, 3, 4. Lanjut lubang yang ketujuh, buat slip stitch. Kemudian buat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Lanjut lubang yang ke-8 atau terakhir, buat 1 tusuk double crochet. Kemudian buat 5 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat 1 tusuk double crochet lagi. Lalu buat 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Kemudian buat slip stitch di lubang yang pertama ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, selesai untuk row ketiga. Lalu potong benang. Kemudian tarik benangnya seperti ini. Selesai, hasilnya seperti ini untuk pola granny square-nya. Lalu buat dengan pola yang sama sebanyak 16 pola granny square seperti ini. Oke, setelah selesai hasilnya sebanyak ini ya teman-teman.
Lanjut mengunci dan merapikan sisa benangnya. Di sini aku pakai jarum tapestry. Seperti ini. Tinggal diselip-selipin aja di bagian pola-polanya ya teman-teman. Oke, setelah selesai kemudian digunting aja agar rapi. Lalu dilanjutkan dengan cara yang sama untuk mengunci dan merapikan benangnya ke pola granny square yang lainnya. Selesai, sudah rapi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya menggabung-gabungkan pola granny square untuk menjadi topi bayi yang cantik. Untuk bagian bawah itu diisi dengan 2, kemudian tengah itu ada 6, kemudian bagian atasnya itu ada 2 dan 2. Oke, seperti ini untuk penataannya ya teman-teman. Cara menggabungkannya itu pakai benang seperti ini, kemudian pakai jarum tapestry. Untuk cara menggabungkannya seperti ini. Dicari bagian tengahnya, tengah bagian ujung. Lalu dipasangkan dengan bagian tengah ujung pola granny square yang satunya seperti ini, agar menggabung dan menjadi satu. Setelah ujung dan ujung menyatu, seperti ini, lanjut menggabungkannya seperti ini. Seperti cara menjahit ya teman-teman, tapi bebas aja polanya. Yang penting kuncinya itu bagian ujung dan ujung itu terkait atau menyatu ya teman-teman. Ini seperti ini, bebas aja ya teman-teman. Oh ya, untuk benang bagian ujungnya ini dibiarkan aja, nggak usah dirapikan, dibiarkan seperti ini. Untuk merapikan dan mengunci itu nanti setelah tahap akhir aja, setelah semuanya sudah terpasang ya teman-teman. Oh ya, untuk videonya ini aku percepat aja ya teman-teman. Untuk caranya mudah aja, yang penting rapih terpasang, dan untuk ujung dengan ujungnya yang penting terkait. Oke, setelah selesai hasilnya seperti ini. Untuk bagian ujung dengan ujungnya, benangnya sisa itu dibiarkan aja. Lakukan hal yang sama untuk pola granny square yang lainnya. Setelah selesai terpasang semuanya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Seperti sebelumnya, untuk pola yang bagian bawah itu 2, kemudian tengah itu 6, kemudian yang atas juga 2 dan 2. Kemudian digabung, caranya seperti ini, memanjang. Untuk bagian tengahnya itu dibiarkan kosong aja. Untuk menggabungkannya sama seperti sebelumnya, menggunakan benang dan jarum tapestry, kemudian ujung ketemu dengan ujung ya teman-teman. Bedanya ini dengan cara memanjang. Seperti ini, untuk bagian tengahnya itu dibiarkan kosong aja. Setelah terpasang semuanya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk benang-benang sisanya ini dibiarkan aja. Nanti digabungkan atau dikunci setelah semuanya sudah terpasang. Untuk bagian tengahnya, posisi pemasangannya tidak dibuat persegi lagi, tetapi dibuat dengan posisi jajar genjang atau diamond atau wajik seperti ini. Cara menggabungkannya seperti ini ya teman-teman. Dibuat dengan cara memutar. Seperti
seperti ini. Bagian ujung ketemu dengan ujung. Untuk menggabungkannya sama seperti sebelumnya, ujung bertemu dengan ujung. Bedanya hanya di posisi aja, kalau sekarang dibuat dengan posisi jajar genjang ya teman-teman. Lalu untuk cara menggabungkannya, seperti ini. Ujung bertemu dengan ujung. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Oh ya, untuk videonya ini aku percepat aja karena caranya juga sama. Oke, hampir selesai. Hampir terpasang semuanya. Oke, setelah terpasang hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut pemasangan jajar genjang yang satunya. Caranya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Seperti ini penataannya. Ujung bertemu dengan ujung, kemudian dibuat memutar. Sisi ketemu sisi ya teman-teman. Setelah selesai, hasilnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian atas digabungkan aja. Sama seperti sebelumnya. Caranya pakai jarum tapestry. Ujung bertemu dengan ujung ya teman-teman. Setelah tergabung, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya dibiarkan aja terbuka seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya merapikan benang-benangnya. Caranya diselip-selipin aja di bagian pola-polanya ini agar lebih rapi dan terkunci ya teman-teman. Cara menyelipkannya pakai jarum tapestry ya teman-teman. Untuk contoh caranya seperti ini. Lalu diselip-selipin seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah selesai dan rapi, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut membuat bagian pinggir-pinggirnya agar lebih rapi lagi. Seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya membuat bagian pinggirnya. Dimulai dari bagian ujung seperti ini. Ambil benang, kemudian buat 2 chain atau 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya buat 5 tusuk double crochet. 1. Kemudian diberi penanda. 2. 3. 4. 5. Oke, selesai untuk lubang yang pertama. Lanjut lubang yang kedua sampai lubang sebelum bagian pojok.
diisi dengan 4 tusuk double crochet, 1, 2, 3, 4. Lalu lubang yang ketiga diisi dengan 4 tusuk double crochet lagi. 1, 2, lalu 3, kemudian 4. Lalu untuk lubang yang keempat sampai sebelum pojok sama ya, diisi dengan 4 tusuk double crochet. Kalian lanjutkan aja karena polanya itu sama, yaitu 4 tusuk double crochet ya teman-teman. Oke, hampir sampai pojok. Oke, selesai. Selanjutnya bagian pojok diisi dengan 11 tusuk double crochet. Oke, selesai 11 tusuk double crochet. Kemudian lanjut ke lubang yang berikutnya ya teman-teman. Lubang selanjutnya sampai sebelum pojok diisi dengan 4 tusuk double crochet ya teman-teman. Seperti ini. Maaf, ini ada gangguan sedikit. Oke, selesai. Kemudian lanjutkan aja ya teman-teman. Terakhir sampai pojok diisi dengan 5 tusuk double crochet. Setelah selesai, kemudian buat slip stitch di bagian penanda ini. Slip stitch. Lalu buat 50 tusuk rantai atau 50 chain. Seperti ini caranya. Dilanjutkan aja sampai dapat 50 chain ya teman-teman. Setelah selesai membuat 50 chain, kemudian tambah lagi dengan membuat 5 chain. Untuk tusuk rantai yang ke-50 diberi penanda dulu ya teman-teman. Setelah itu buat tusuk slip stitch di rantai yang pertama tadi. Seperti ini. Lanjut dengan membuat 2 tusuk rantai. Setelah itu buat 3 tusuk double crochet di bagian lingkarannya ini. 1,
2, 3, lalu buat 2 tusuk rantai, 1, 2, kemudian di slip stitchkan seperti ini. Jadi 1 kelopak, kemudian buat 2 kelopak lagi, 1, 2, kemudian 3 tusuk double crochet, 1, 2, 3, kemudian 2 tusuk rantai, kemudian di slip stitchkan, lalu buat 1 kelopak lagi, 2 tusuk rantai, kemudian 3 tusuk double crochet, lalu buat 2 tusuk rantai, kemudian di slip stitchkan. Selesai. Kemudian potong benangnya, lalu tarik benang, kemudian dirapihkan pakai jarum tapestry ya teman-teman. Selesai, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian buat satu lagi untuk sisi yang satunya. Buat slip knot terlebih dahulu, seperti ini. Selesai membuat slip knot, disesuaikan dengan hooknya, seperti ini, ditarik aja benangnya. Kemudian lanjut dengan membuat 50 chain atau 50 tusuk rantai, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Setelah selesai membuat 50 tusuk rantai, kemudian dilanjutkan dengan membuat kelopak. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Setelah selesai membuat tali, kemudian kita pasang. Caranya yaitu ambil sisi tengahnya di bagian pojok, ambil stitch yang ke-6 ya teman-teman. Kemudian diberi penanda terlebih dahulu. Lanjut dengan memasangkan tali, caranya pakai jarum tapestry seperti ini. Untuk benangnya dijahit dan diselip-selipin aja di bagian pola-polanya ya teman-teman, seperti ini, agar lebih rapi dan kencang. Selesai, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk topi bayi atau bonnet for baby yang cantik, terbuat dari pola granny square. Untuk selanjutnya kira-kira bikin video apa lagi ya? Kalau kalian mau dibuatkan video tutorial yang lain, komen aja di bawah ya. Kalau menurut kalian video aku bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Thank you.